Halo semua, ketemu lagi di series teori teori praktek pengujian tanah 2 ya. Seperti biasa, untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai praktek kita selanjutnya, yaitu praktek mengenai pengujian kepadatan lapangan. Seperti biasa, saya akan lakukan share screen melalui HP. Baik, sebentar ya. Seperti biasa. Oke, baik. Nah, ini sekarang judulnya adalah pengujian kepadatan lapangan. Dalam hal ini kita menggunakan metode Sencon ya. Ada beberapa metode, namun metode yang paling sering atau umum digunakan adalah metode Sencon. Nah, sebenarnya gimana sih jalan cerita dari pengujian ini? Jalan ceritanya adalah ini dilakukan setelah konstruksi selesai dilaksanakan atau post atau pasca construction. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya saya berbicara mengenai persyaratan quarry ya, itu kan sebelum pemadatan dilaksanakan atau sebelum urugan atau timbunan dilaksanakan. Nah, untuk pengujian kepadatan lapangan ini dilaksanakan setelah dia selesai dibangun seperti itu. Jadi saya gambarkan lagi seperti ini. Maka pengujian yang kita akan lakukan adalah pengujian kepada urugan atau timbunan yang sudah selesai dibangun apakah memenuhi syarat atau belum. Jadi kita bisa menguji di beberapa titik ya, seperti itu. Mungkin bisa boleh di sini, boleh juga di sini, boleh di mana. Nah, kalau jalan itu kan panjang seperti ini ya. Nah, bisa juga kita tes di sini, bisa juga kita tes di sini. Nah, tergantung nanti beberapa keperluan kita tergantung dari panjang timbunan tersebut kan gitu ya. Oke. Jadi adalah di sini tujuannya untuk menguji kepadatan. Ya. Oke. Apakah memenuhi atau masuk kriteria atau tidak? Seperti itu ya. Baik, saya langsung aja lanjut ke materi Senkonnya. Nah, Senkon ini kalau dilihat dari bahasanya ini kan pasir, ini kerucut ya, kerucut atau corong gitu. Jadi bentuk alat Senkon itu memang mirip seperti ini. Ini, oke, nah gitu. Jadi ini konnya, yang sennya kita letakkan di dalam wadah seperti itu. Ini ada sen. Ini sennya, ya, gitu ya. Oke. Mungkin ini seperti biasa hanya tulisan tangan. Nanti video aslinya dari Senkon akan saya berikan secara terpisah. Gitu. Nah, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam pengujian Senkon. Pertama itu kita ada di lab dulu, baru ada di lapangan. Di lab itu kita menentukan berat, isi, pasir, atau gamma sir ya, atau gamma P boleh bebas. Lalu di lapangan apa yang akan kita cari? Yang akan kita cari di lapangan itu adalah gamma tanah, gamma dry dari tanah, ya itu kadar air ya, water content. Jadi ada 3 yang akan kita cari di lapangan seperti itu. Oke. Baik, kita akan lanjut dulu. Sekarang yang kita akan lakukan di
lab. Jadi sebelum kita ke lapangan itu kita persiapan dulu di lab kan gitu. Apa yang harus kita cari yaitu berat isi pasir. Rumusnya adalah gamma P sama dengan W besar pasir sama dengan volume pasir kan gitu ya. Nah caranya yang pertama kita cari W pasir dulu. W pasir adalah ini kita isi penuh dengan pasir. Kita isi penuh dengan pasir. Nah, jadi selanjutnya kita timbang nih. W pasir sama dengan W pasir penuh plus wadah dikurangi ya W wadah. Wadah itu maksudnya corong sama buletannya itu ya, kita timbang. Jadi sebelumnya kita timbang maka dapatkanlah W pasir. Jadi kita sudah dapat W pasir. Nih. W pasir. Salah. Kita sudah dapat W pasir. Oke. Terus kita akan mencari sekarang volume pasirnya, volume pasir. Volumenya atau VP. Caranya adalah dengan ini, mengisi wadah sandcone tersebut dengan menggunakan air. Itu ya. Air. Kita isi full menggunakan air. Ya. Kita isi full menggunakan air. Lalu maka kita akan mendapatkan W air dulu. W air, berat air sama dengan W air plus wadah dikurangi W wadah atau berat wadah. Maka kita akan mendapatkan W air. Nah, karena gamma air adalah 1, ya, berapa maksudnya gini, 1 berarti 1 kilogram air akan menempati 1 ini ya 1 cm atau 1 meter persegi 1 meter kubik dari volume tersebut. Jadi maka volume airnya itu sama dengan W airnya. Jadi karena wadah yang kita gunakan sama, ini sama dengan ini, ya, maka kita sudah mendapatkan volume pasir. Ya, di sini ya. Oke, saya kotakin dulu. Oke, volume pasir kita sudah dapat sekarang. Ya. Nah, itu langkah-langkah yang ada di lab. Oke, satu lagi yang perlu kita persiapkan sebelum berangkat ke lapangan adalah ini. Berat pasir dalam corong. Jadi itu harus dihitung ya, berat pasir dalam corong. Oke, langkahnya yaitu pertama kita isi wadah dengan pasir secukupnya aja. Mungkin setengah atau berapa ya, kita isi. Lalu selanjutnya kita jungkir balikkan dia di permukaan yang rata ya. Kita permukaan meja atau apapun boleh. Oke, kita jungkir balikkan seperti ini. Nah, maka pasir itu kan akan turun ke bawah, nanti sebelah akan turun ke bawah mengisi corong ini. Mengisi corong ini sampai dia mungkin berkurang ya di sini. Nah, di bagian leher botolnya ada penguncian. Jadi kita bisa kunci. Kita bisa kunci di sini supaya nanti kita angkat botolnya tidak tumpah semua kan gitu seperti stop keran. Jadi kita
kunci seperti itu, maka dia tidak akan ikut. Lalu setelahnya next itu kita naikkan corongnya. Jadi kita seperti itu ya. Nah, sisa ini kan sudah kita kunci nih. Oke, berarti sisa pasirnya kan masih segini. Lalu dicorong kosong, maka di sini dia akan tersisa gitu di lantai. Nah, jadi berat pasir dalam corong adalah itu W pasir secukupnya plus wadah sebelum dituang ya. Sebelum dituang dikurangi W pasir dalam wadah setelah dituang. Nah, berarti ini kurang ini kan gitu ya. Yang ini W pasir secukupnya plus wadah itu yang ini. Terus W pasir setelah dituang itu yang ini. Oke. Itu yang persiapan sebelum kita mulai ke lapangan. Oke, sekarang setelah sekarang kita akan ceritanya berangkat ke lapangan, kan gitu ya, menguji tanah timbunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oke. Sekarang kegiatan yang ada di lapangan. Nah, di lapangan itu kan ceritanya lurus gini ya, datar otak sedikit aja dulu. Terus yang ingin kita cari itu sebenarnya adalah kan tadi gamma tanah ya. Gamma tanah itu adalah W tanah atau W urugan atau W timbunan per volume tanah. Juga yang ingin kita cari adalah water content dari tanah ya, WC dari tanah. Jadi ada ini dan ini. Gimana caranya? Kita tentu harus mencari W tanah dan V tanah. Jadi ini ceritanya jalan itu datar ya, atau permukaan tanah itu datar. Lalu kita datang ke sana membuat seperti suatu plat gitu. Oke, sekarang kita akan gali tanahnya. Ceritanya kita gali sedikit saja ya, sedikit saja kita gali di sini. Kita gali mungkin kedalamannya 10 cm sampai 15 cm, ya kan? Ini kita gali. Jadi ini kita hapus karena kita gali ya. Ini kita hapus. Nah, tanah-tanah hasil galian ini kita masukkan ke dalam suatu wadah. Masukkan ke dalam suatu wadah. Ya. Ini tanah kalian yang tadi kalian ambil. Nah, timbang sekarang. Timbang, dapatlah kalian W tanah. Jadi setelah itu kalian mendapatkan W tanahnya. Nah, untuk mendapatkan volume tanah atau volume lubang, maka kita harus mengukur nih. Yang ini berapa sih volumenya dengan cara ini. Ini terus setelah itu kan tadi ada lubang ya. Nah, itu kita masukkan corong kita. Masukkan corong kita yang sudah berisi pasir tadi, tapi keran yang di leher botol itu belum dibuka. Keran yang ada di leher botol belum dibuka. Jadi pasir masih ada di sini. Nah, kan gitu. Terus next step-nya adalah ini lubangnya belum. Nah, seperti itu. Kan kosong ini ceritanya. Nah, ini belum dibuka. Lalu setelah itu kita buka. Keran kita buka. Ini stop. Ini buka. Sekarang dalam keadaan buka ya. Dalam keadaan buka.
maka dia akan mengisi lubang corong, itu dia isi sampai dia ini berkurang. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kita bisa menghitung volume lubang. Hitung volume lubang. Terlalu dekat. Nah, karena kita tidak bisa secara langsung mengukur volume lubang karena bentuknya yang tidak beraturan, maka kita gunakan alat bantu yaitu pasir tadi. Karena pasir tadi kan kita sudah tahu gamma pasirnya. Di slide sebelumnya itu kita sudah cari tahu gamma pasirnya. Jadi sekarang kita hitung dulu nih, berapa sih berat tanah, berat pasir yang masuk ke dalam tanah itu, kan gitu. Jadi kita harus tahu berat pasir yang masuk ke dalam tanah itu sekarang. Jadi ini berapa sih kan itu? Oke. W pasir yang masuk ke dalam lubang sama dengan W pasir dalam wadah dikurangi dengan W pasir dalam corong yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka kita kan mendapatkan W pasir dalam lubang. Nah, W pasir dalam lubang inilah yang kita akan konversi menjadi volume. Sekarang gamma P tadi pasir ya, sama dengan W pasir ke W pasir. Karena kita sudah dapat WP, maka WP sama dengan WP per gamma P. Gamma P sudah kita cari di slide sebelumnya. WP itu yang ini WP. Jadi ini WP. WP itu sama dengan yang ini. Wah, ini WP ya. Jadi setelah kita mendapatkan VP ini, maka kita sudah mendapatkan sama dengan V tanah tadi. Nah, ini kita sudah dapat sekarang. Jadi itu sama dengan yang ini. Agak berantakan ya, semoga bisa dimengerti. Tapi nanti sambil jalan kita akan review terus kan seperti itu. Dan mungkin kalian juga sudah dapat di Metan 2. Jadi sudah kita dapat, lalu selanjutnya yang kita lakukan itu mencari kadar air kan. Nah, tadi itu ada bekas-bekas tanah yang telah kalian ambil dari dalam tanah kan. Nah, itu kan tadi sudah ditimbang dalam keadaan normal atau biasa ya. Maka selanjutnya dicari kadar airnya dengan cara di oven. Di oven, lalu dapatlah kalian ini kering. Ini sampel basah, ini sampel kering. Jadi mencari kadar air seperti biasa ya, mendapatkan nanti dia dapatnya WC atau water content. Nah, sudah berapa? Sudah lengkap data-data yang kita perlukan, maka kita sudah bisa cari gamma D lab sama dengan gamma tanah yang tadi di slide sebelumnya per 1 plus WC. Itu. Terus ada juga kita dapat tadi WC-nya berapa. Nah, sekarang kan tadi kita ngecek ya. Di awal sekali saya bilang uji sinkron ini adalah untuk mengecek apakah timbunan atau urugan kita bisa diterima atau tidak. Biasanya disebutkan dalam satuan DR atau relatif
density. Jadi gamma D lapangan per gamma D lab. Lab itu maksudnya proktor tadi ya, proktor yang di pertemuan sebelumnya. Jadi kali 100%. Maka akan diterima apabila DR itu lebih dari 90% gitu. Jadi dia istilahnya kepadatannya dari laboratorium 90%. Jadi contoh ya, misalnya kita mendapatkan gamma di lab itu 16 kilonewton per meter kubik. Nah, lalu setelah dari hasil hasil Sencon gamma D lapangan, kita dapatnya 15,8 kilonewton per meter kubik. Maka DR-nya itu adalah 15,8 per 16. Jadi kali 100%. Nah, ini sudah 90 sekian persen. Jadi dapat diterima seperti itu. Kalau dia di bawah itu berarti dia ditolak seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan spek ya. Jadi itulah fungsi dari Sencon. Jadi ibaratnya kalian sebagai pengawas di sana. Jadi apakah benar ini sudah memenuhi syarat seperti itu. Jadi kan setelah dikerjakan kan tentu harus dievaluasi hasilnya. Nah, inilah sebagai bahan evaluasi gitu. Oke, kalau ada yang belum jelas, mungkin saya juga akan share YouTube dan video lainnya ya, supaya memperjelas nanti, supaya kita mempermudah dalam pelaksanaan pengujian nantinya di laboratorium. Karena kita cuma mendapatkan waktu 1 minggu ya, kalau biasanya 2 minggu. Oke, saya kira cukup untuk materi pemadatan lapangan. Nah, kita akan lanjutkan di seri selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Terima kasih.